Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Widya Wijayanti dari kelas 11 Akuntansi 1, nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha, yaitu tentang syarat-syarat wirausaha. Syarat-syarat menjadi wirausaha yaitu ada 7. Yang pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, menerima semua masukan. Yang ketiga, kreatif dan penuh inovasi. Yang keempat, berprinsip dan disiplin. Yang kelima, tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Yang keenam, mudah bergaul dan tidak gengsi. Yang ketujuh, pandai memanfaatkan peluang. Selanjutnya, bidang usaha wirausaha. Jiwa wirausaha bisa dimiliki siapa saja. Umumnya orang mengenal wirausaha identik dengan bidang perekonomian. Tetapi sebetulnya juga dalam bidang lain seperti penyaluran hobi atau kesukaan. Di bidang perekonomian, wirausaha bergerak di berbagai sektor usaha, baik formal maupun informal. Dalam sektor formal antara lain 1. Industri, bagi yang menghasilkan barang maupun jasa, mulai dari industri kecil, sedang, hingga besar. Yang kedua yaitu perdagangan, baik lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu jasa, termasuk bidang pendidikan. Yang keempat yaitu agraris, baik pertanian, perkebunan maupun peternakan dan perikanan. Selanjutnya yaitu sektor informal, antara lain yang pertama yaitu industri rumah tangga, yang kedua perdagangan, jasa, agraris, dan usaha lain sebagai kegiatan dan usaha sampingan. Selanjutnya yaitu watak entrepreneur menurut Kiai Muhammad Said. Yang pertama yaitu tidak serakah, yang kedua berwatak lahir batin, yang ketiga berbudi luhur, yang keempat mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang kelima menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu ciri orang yang berjiwa entrepreneur. Yang pertama mempunyai visi, yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga mampu melihat peluang, yang keempat orientasi pada kepuasan konsumen atau pelanggan, yang kelima yaitu orientasi pada laba dan pertumbuhan, yang keenam berani menanggung risiko, yang ketujuh berjiwa kompetisi, yang kedelapan cepat tanggap dan gerak cepat, yang kesembilan berjiwa sosial dengan menjadi dermawan. Selanjutnya yaitu cara mempelajari entrepreneur. Yang pertama, entrepreneur bukan masalah bakat atau turunan, karena entrepreneur dibuat bukan dilahirkan. Yang kedua, yaitu seseorang yang mempunyai wawasan entrepreneurship belum tentu menjadi pengusaha. Bisa saja dia adalah entrepreneur sebagai pegawai sosial. Yang ketiga, inti permasalahan bukanlah mana yang lebih baik, apakah menjadi entrepreneur atau menjadi pegawai. Isu utama adalah masih diperlukan banyak entrepreneur di Indonesia, yaitu minimal 4 juta orang untuk mencapai kemakmuran bangsa. Yang keempat, entrepreneurship bukan sekedar pengetahuan, teknik atau keterampilan, tetapi kepada masalah sikap, mental, melalui proses diri, praktik dan pengalaman karena dorongan dari motivasi diri sendiri. Yang kelima, menjadi entrepreneur tidak dapat disuruh atau dicetak seperti sarjana, tetapi dibentuk melalui kesadaran, keinginan, panggilan hidup, hasrat, motivasi kuat, disertai belajar, kerja keras, dan berpikir keras dari individunya sendiri dengan segala resiko kebetulan untuk arena diri sendiri. Selanjutnya yaitu sikap yang sebaiknya dimiliki entrepreneur. Yang pertama yaitu kreatif, inovatif, banyak gagasan dalam segala hal, misalnya produk baru, cara atau proses baru untuk produk lama maupun baru. Yang kedua, menjadi dan mengisi peluang, misalnya menciptakan pasar baru dengan meluncurkan layanan produk dan cara-cara lain daripada lain, mengisi sebagian pangsa pasar dari produk yang sudah ada untuk produk sejenis dengan kualitas layanan dan harga yang kompetitif. Yang ketiga, orientasi konsumen dalam membuat produk, misalnya harga yang wajar, layak, dan kompetitif maupun menunjang kebutuhan manusia, fungsi keamanan, kenyamanan, gengsi, dan lain-lain. Yang keempat, menghadapi resiko dalam segala bentuk dan kejadian,
Misalnya risiko keuangan, persaingan, produksi, pasar. Yang kelima, melakukan ekspansi bisnis untuk tujuan mengembalikan modal, mendapatkan laba, dan memperbesar usaha, serta mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Selanjutnya, yaitu membangun sikap kerja efektif dan efisien, yaitu ada 4. Yang pertama, menjadi teliti dalam memandang hal-hal yang membunuh motivasi karyawan. Yang kedua, buatlah target sesuai sasaran dan berikan masukan pada karyawan. Yang ketiga, tetapkan standar dan kembangkan skill karyawan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dalam bekerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.